Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang bagian penggajian pajak. Pada proses sebelum pembayaran melalui SPT, di bagian penggajian harus membuat daftar gaji guna untuk data gaji dalam pembayaran di ISPT. Dalam bagian pajak, setelah pendapatan dan gaji karyawan, kita membuat kertas kerja yang kemudian digunakan untuk menginput data ke SPT. Apa saja yang perlu diisi? Nah, di sini yang pertama itu ada data gaji karyawan. Nah, data gaji karyawan ini biasanya berisi slip gaji, periode pembayaran. Jadi misalnya di data gaji itu terdapat nominal gaji kita dan periode kita mendapatkan gaji seperti bulanan atau harian atau bahkan mingguan. Yang kedua di sini ada buat kertas kerja. Nah, kertas kerja yang dimaksud di sini tuh suatu daftar tempat pencatatan neraca saldo, penyesuaian serta penggolongan akun buku besar yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Kertas kerja ini berfungsi sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan. Nah, selanjutnya setelah di input, kita mengisi data yang tadi sudah kita kumpulkan ke SPT. Yang selanjutnya mengenai bagian pajak input data ESPT. Sebelumnya kita harus login ke ESPT lalu connect dan dengan username dan password, isi NPWP wajib pajak dan isi profil wajib pajak. Lalu membuat SPT masa yang akan dilaporkan, yaitu klik menu, pilih, lalu buat SPT baru isi masa. Dan tahun pajak, klik buat SPT, lalu input master data. Saya di sini akan melanjutkan presentasi teman saya pada bagian pajak. Setelah SSP di copy, maka akan dibuat buku kas keluar dengan melampirkan SPT, masa SSP dan gaji karyawan, lalu disampaikan kepada Financial Department. Lalu masuk pada bagian keuangan. Dari bukti kas keluar tersebut dicek kelengkapan dokumen BKK-nya dan menyiapkan giro atau cek untuk pembayarannya. Lalu diberikan tanda tangan kepada penjabat yang berwenang. Setelah itu di copy dan dalam bentuk giro lalu distorkan kepada pihak bank. Di sini saya akan menuliskan penjelasan dari saudara Firly pada bagian keuangan. Di sini membahas dari buku kas keluar yang harus dicek kelengkapan dokumennya. Kemudian menyiapkan giro atau cek untuk pembayaran dan harus ada tanda tangan dari pejabat yang berwenang. Lalu difotokopi dan bentuk giro disetorkan pada bagian bank. Di bagian bank akan dijelaskan oleh saudara Nina. Baik, di sini saya akan melanjutkan di siklus bagian bank. Nah, jadi giro ini disetorkan ke bank. Nah, setelah disetorkan ke bank ini dicek validasinya di surat sektor pajak. Nah, pengecekan ini dilakukan untuk mengetahui apakah surat tersebut sudah tembus sampai lembar terakhir. Kemudian setelah dicek itu dan sudah ada, di copy sampai 4 lembar yang terdiri dari 5 lembar. Nah, 5 lembar ini terdiri dari surat wajib pajak, kemudian lembar untuk KPPN, lembar untuk KPP, lembar untuk bank, dan juga lembar untuk arsip. Di sini saya melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Sekarang pada bagian terakhir, yaitu bagian kantor pajak. Di sini itu penjelasannya pada bagian kantor pajak SPT masa PPh 21 dicek terlebih dahulu apakah semua dokumen sudah ditandatangani atau belum. Secara singkatnya kayak udah selesai atau belum gitu kan. Lalu lapor ke KPP, kemudian tentu mencetak dan menerima bukti tanda terima, lalu disimpan sebagai arsip. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.